Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Imam Bonjol akan mempresentasikan PowerPoint kami tentang global ekonomi. Sebelum saya memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu Ketua Kelompok Ipansyah, anggotanya Nur Hidayanti, lalu Sahrul Ahsan, Helmi Sulistia, Alvin Aji Waladi. Oke, langsung saja kita memulai presentasinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang terjadi pada saat masuknya ilmu ekonomi ke dalam suatu negara, di mana ilmu ekonomi ini mencakup mengenai produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Berikut ini paparan mengenai bentuk-bentuk dari globalisasi ekonomi yang bersifat nyata, yaitu yang pertama, produksi. Bentuk pertama adalah produksi pada umumnya lebih menekankan ke arah biaya, di mana biaya ini digunakan oleh sebuah perusahaan dalam melakukan produksi. Hal tersebut dilakukan ke dalam beberapa negara dengan berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi. Selanjutnya yang kedua yaitu pembiayaan. Bentuk dari pembiayaan itu globalisasi dalam bidang ekonomi ini lebih mengacu pada saat melakukan pinjaman atau investasi, di mana pinjaman atau investasi ini bisa terjadi di seluruh negara yang ada di dunia ini. Yang ketiga tentang tenaga kerja. Selanjutnya adalah bentuk globalisasi ekonomi yang dilihat dari tenaga kerja. Bentuk tenaga kerja yang dapat dijadikan bentuk nyata dengan adanya para tenaga kerja asing yang masuk ke dalam suatu negara. Yang keempat, jaringan informasi. Bentuk jaringan informasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi yang terjadi pada zaman sekarang ini, sehingga dengan adanya kemajuan teknologi itu menyebabkan semua informasi dapat diterima secara cepat dan juga lebih akurat. Yang selanjutnya itu tentang perdagangan. Bentuk globalisasi ekonomi pada bidang perdagangan ini dapat ditandai dengan adanya penyeragaman. Selain penyeragaman, dapat pula dilihat dari adanya penurunan tarif ekspor dan impor dari suatu negara. Selanjutnya itu B tentang globalisasi politik dan pinjaman luar negeri. Globalisasi politik adalah proses masuknya suatu pola atau nilai-nilai yang diterima secara menyeluruh, karena membawa pembaruan dan menguntungkan di bidang politik, seperti kerjasama politik antara negara dengan membentuk suatu organisasi internasional multilateral. Globalisasi politik tersebut juga global governance. Dampak globalisasi politik bagi suatu negara. Yang pertama, meningkatkan peran Indonesia dalam hubungan internasional dalam menciptakan perdamaian dunia. Yang kedua, arah kebijakan dalam bentuk pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional dijabarkan dalam program-program pembangunan. Yang ketiga, program pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia. Yang keempat, program peningkatan kerjasama internasional. Yang terakhir, program penegasan komitmen perdamaian dunia. Selanjutnya tentang pengertian perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah suatu perusahaan besar yang biasanya didirikan di negara maju, lalu memiliki anak perusahaan di berbagai negara, termasuk di negara berkembang. Karakteristik perusahaan multinasional yaitu mempunyai anak cabang atau cabang di luar negeri, teknologi canggih, kontrol terhadap modal, sistem manajemen dan distribusi secara global, memiliki visi dan misi mendunia. Manfaat perusahaan multinasional di Indonesia itu meningkatkan devisi negara, mendukung modernisasi, mendukung pembangunan nasional, meningkatkan penghasilan penduduk negara, memenuhi kebutuhan masyarakat. Contoh perusahaan multinasional di Indonesia yaitu Semen Indonesia, Garuda Food, Gojek, Indofood. Yang
Selanjutnya yaitu D tentang anti globalisasi ekonomi. Anti globalisasi adalah sebuah ideologi perlawanan untuk mengakhiri kekuatan korporasi multinasional atau IMF, Bank Dunia, dan WTO sebagai instrumen kesepakatan global untuk pertumbuhan ekonomi. Sedangkan demokratisasi adalah realisasi faktual perluasan demokrasi sebagai solusi bagi penciptaan kehidupan manusia yang lebih adil dan sejahtera. Selanjutnya yaitu yang terakhir tentang pengaruh globalisasi terhadap perekonomian Indonesia. Globalisasi adalah keterkaitan dengan ketergantungan antara bangsa dan manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lainnya, sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Globalisasi adalah suatu proses di mana antara individu atau kelompok dan antara negara saling berinteraksi, tergantung, terkait, dan memengaruhi satu sama lain yang melintas batas negara. Dampak globalisasi perekonomian Indonesia yaitu adanya dampak positif. Dampak positifnya itu produksi global dapat ditingkatkan, meningkatnya kemakmuran suatu negara dan masyarakat, meluasnya pasar untuk pasar luar negeri, dapat memperoleh banyak modal dan teknologi yang lebih baik, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Yang kedua itu dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu yaitu penghambat pertumbuhan sektor industri, sektor keuangan tidak stabil, memperburuk prospek ekonomi jangka panjang, memperburuk neraca pembayaran. Yang ketiga itu cara mengulangi dampak globalisasi ekonomi, yaitu pendidikan moral Pancasila perlu diberikan kepada generasi penerus melalui pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Selanjutnya itu pemantapan rasa nasionalisme, pendidikan kewirausahaan dan kebangsaan, budi pekerti, pembinaan kegiatan pramuka perlu diberikan kepada seluruh bangsa Indonesia melalui pendidikan di sekolah. Yang ke-C itu tentang pendidikan keagamaan dan organisasi sosial keagamaan perlu dikembangkan. Yang kedua itu pendidikan dan keterampilan usaha kewirausahaan meningkatkan kualitas produksi dan usaha perekonomian rakyat, dan peningkatan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi perlu dikembangkan. Yang terakhir yaitu pelestarian budaya daerah lokal dan budaya nasional yang dipromosikan kepada bangsa dan lain berpedoman pada nilai-nilai luhur bangsa dan norma-norma yang tidak bertentangan dengan adaptasi istiadat maupun agama. Dari materi yang saya sampaikan ini kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.